Surat apa ini? Gak ono tanda tangan nih Pak Camat, gak ono stempel nih Pak Camat, gak sah hari ini. Koruptor harus berantas dari kota Probolinggo. Kalau berani hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Gundul Ucul. Kali ini kita Ucul menghadiri sosialisasi gerakan bersama gembur rokok ilegal oleh pemerintah kota Probolinggo, teman-teman. Gimana keseruannya? Silahkan simak video ini sampai habis ya teman-teman ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan cepetan subscribe dulu biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel Gundul Ucul. Saya awali dari saya dulu ya, saya kenalkan diri saya. Nama saya Pujo Agung Satrio. Jadi per tanggal 1 November kemarin, saya diberi amanah sebagai Kepala Dinas Kadiskominfo Kota Probolinggo. Oh, iya ini anak-anak yang di belakang yang tepuk tangan yang ngawali. Kemudian sebelum di Kadiskominfo, saya di, kebetulan ini wilayah saya dulu. Saya di Kecamatan Kademangan ya, 4 tahun. Ya, bangkit Pak Agus ngatain. Saya onggu kalau Pak Agus. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi ya di bidang cukai. Ini kerjasama dengan KPPBC Probolinggo ya, yang ada di pelabuhan. Saya mohon bantuan, barangkali di sini ada Pak Ketua RT, Ketua RW. Sama-sama kita menyiapkan suatu sistem yang mudah-mudahan nanti bisa melayani masyarakat dengan baik, dengan cepat, gampang, dan murah ya. Dan yang menjadi tantangan adalah itu gratis, tidak boleh ada pungutan, macam-macam. Dan kami mengupayakan agar kalau bisa tidak ketemu dengan orang yang melayani. Karena ketemu dengan orang melayani itu salah satu indikasi terjadinya transaksi. Indikasi, saya bilangnya indikasi. Termasuk sampai dengan pengantaran dokumen. Jadi kenapa kok masyarakat ini masih kami undang untuk ke kelurahan? Sebetulnya sistem ini memungkinkan pemohon itu nyetak sendiri dari rumahnya tanpa perlu pergi ke RT, RW, Lurah, Camat. Memungkinkan. Cuman yang menjadi pemikiran, apa semuanya punya PC, apa semuanya punya laptop, apa semuanya punya printer? Ini yang menjadi tantangan. Termasuk tanda tangannya di dokumen itu juga sudah menggunakan barcode yang sudah lisensi BSSN. Awal ketika 2019, itu masyarakat saya banyak yang nggak mau. Surat apa ini? Gak ada tanda tangan nih Pak Camat, gak ada stempel nih Pak Camat. Gak sah hari ini. Akhirnya pada waktu itu sudah kita coba jelaskan, sudah jalan tengah. Kasih tanda tangan saya, kasih stempel, dan kasih barcode. Lengkap tadi. Baru puas. Nah, ini baru betul. Gitu. Tapi lambat laun kita sudah sampaikan sekarang bahwa memang barcode ini sudah lisensi dari BSSN. Jadi ketika ada masih keterlambatan, ada masih belum pemahaman kepada masyarakat, ketua RT RW, ini menjadi tantangan kita bersama, nanti bersama-sama untuk menjelaskan kepada masyarakat. Mudah-mudahan di tahun 2022 nanti sudah clear, bisa dijalankan semua. Portal Emas ini adalah salah satu visi misi saya ketika kemarin ditunjuk sebagai Kadiskominfo Kota Probolinggo. Kemudian yang kedua, harapannya nanti terkait dengan layanan informasi dan komunikasi bisa lebih mantap, lebih cepat, lebih akurat, dan merata pastinya ya. Tidak hanya ngumpul di Mayangan, Kanigaran, tapi di Kademangan, Kedupok, Wonoasih, ini juga masih banyak potensi yang harus kita gali bersama-sama. Kemudian yang berikutnya, mudah-mudahan nanti ke depan kami bisa menyajikan jaringan internet ya, baik intra maupun internet yang terkoneksi antar OPD, fasum, fasos yang ada sampai dengan ke masyarakat. Mudah-mudahan targetnya itu di tahun 2023. Karena di tahun 2022 ini Bapak Wali Kota Probolinggo masih ada program prioritas bikin rumah sakit Ar-Rozi yang ada di Sumberwetan dan Karenglong. Jadi kita bersabar dulu. Mudah-mudahan nanti akses, saya mengibaratkan ini akses jalan tolnya yang bisa digunakan oleh masyarakat Kota Probolinggo. Kemudian yang terakhir itu ada namanya Satu Data Kota Probolinggo. Mudah-mudahan nanti data-data dari Kang Yu, pegiat medsos, Tagana, semuanya bisa sinergi dengan kami sehingga menjadi satu kesatuan data. Termasuk juga lagi benah-benah namanya Dashboard Comment Center terkait dengan ekonomi, sosial, budaya nanti bisa tersaji dalam satu tempat
sebagai dasar pengambilan keputusan dari Bapak Wali Kota Probolinggo. Oke, itu sebagai pengantar dari saya. Saya beri kesempatan untuk teman-teman bertanya. Saya sangat bangga sekali di Probolinggo ini maju bersih. Yang kami prihatinkan di setiap lampu merah itu sekarang banyak peminta-minta. Prihatin sekali. Mereka itu kebanyakan bukan dari Probolinggo, tak lihat itu. Karena di kampung kami itu ada kampung penampungan pendatang kos-kosan itu ya. Di situ kebanyakan pendatangnya itu dari luar Probolinggo. Dan kerjanya ya minta-minta di lampu merah. Anak-anak kecil itu disuruh duduk di lampu merah, ya Allah. Daerah mana itu, Pak? Borang, Wiroborang, Borang ya? Probolinggo. Pokoknya di kota ini sampai saya mau lapor ke Satpol PP apa siapa yang kompeten yang bisa membantu membersihkan itu. Kalau bisa juga ya banyak rumah-rumah dinas atau kantor-kantor yang terbengkalai di kota Probolinggo ini. Kita fungsikan kepada mereka itu, kita didik. Atau yang pengangguran itu banyak Pak di warga kami itu. Kita tampung, kita didik. Apa? Mau apa kamu? Mau ngelas? Mau bengkel sepeda motor? Kalau kita daftar di mana itu? Jalan Berantas susah sekali Pak. Di sana, Pak, jalan berantasnya. Enggak ada. Ya, keliru ke sana. Berarti mau ke Surabaya, Pak. Iya. Sana Pak, saya pernah. Ya, di sana. Saya kan Ya. lagi nganggur Pak ya. Lagi nganggur. Ya, Saya mau daftar Pak. iya, Pak. Karena kami di media sosial ini ya Iya. sangat prihatin sekali. Iya. Dan juga yang terakhir ini ya, sangat bangga sekali gerakan bersama gempur rokok ilegal. Saya setuju. Bahkan saya pakai kaosnya ini. Betul Pak? Siap. Karena mendukung 100%. Iya. Dan saya tanyakan ini apa itu tingkat daruratnya. Yang Nanti. saya tanya ya nanti ya Iya. dijawab daruratnya. Ada spesialisnya. Mengapa tidak disandingkan? Mari kita gempur rokok ilegal bersama para koruptor di Probolinggo. Kita rokok gempur rokok 100% gempur. Tapi ya gini ditulis di pojok-pojok itu ya. Koruptor harus berantas dari kota Probolinggo. Kalau berani hebat. Iya. Kami mendukung. Kami pegiat medsos 100% mendukung. Gitu. Makasih, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi sifatnya biasanya dari Pol PP pembinaan dulu, Pak. Jadi datang pembinaan dulu, Bapak dari mana, keperluannya apa, pekerjaannya apa, dan seterusnya. Paling tidak kita data dulu, sehingga nanti ketika terjadi sesuatu yang macam-macam, datanya sudah masuk dan tinggal pembinaan lebih lanjut, pastinya nanti dari Pol PP lebih ahlinya. Gitu, nggih, yang terkait Pol PP. Kemudian terkait dengan pengangguran, baik, terima kasih masukannya. Memang dengan adanya COVID-19 sejak tahun 2000, pasti semua terdampak, Pak. Pasti. Dan ini menjadi pekerjaan berat kita semua yang bagaimanapun ya harus jalan. Kita nggak boleh tatap muka terus ini dulu. Ini sudah mulai, paling tidak dengan kegiatan yang seperti ini, ada orang usaha son kita sewa, kemudian tenda kita sewa, kemudian ada yang snack, makanan bisa kita maksimalkan, mudah-mudahan bisa termasuk kegiatan-kegiatan yang lain. Makanya tadi doanya mudah-mudahan COVID-nya segera selesai, Pak nggih. Biar kita bisa melakukan aktivitas normal seperti biasa. Kalau terkait dengan program, insya Allah masih ada di di BLK ya, Balai Latihan Kerja di Naker, monggo Pak. Nanti bisa, jadi pertanyaan itu bisa di medsosnya bisa, nanti dari teman-teman yang dari akun Pemkot itu juga biasanya meneruskan ke OPD teknisnya Pak, terkait dengan itu. Tapi kalau memang Bapak kurang puas, ingin dengar sendiri jadwalnya, kegiatannya opo ae dan macam-macam, termasuk tadi umur masuk kriteria atau enggak. Yang pasti memang yang saya ketahui harus warga kota Probolinggo. Jadi kalau memang warga bukan kota Probolinggo ya termasuk yang tadi teman-teman Pol PP itu rutin sebenarnya sudah razia ke lampu merah, tapi ya orangnya ya itu-itu saja. Jadi memang ya ini yang kita sedang, mudah-mudahan ada program yang sesuai dengan usulan tadi, ada rumah pembinaan yang bisa untuk membekali keterampilan, gitu kan maksudnya tadi Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang sangat kita hormati dan kita banggakan bersama Bapak Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, SPD MMHP, yang kami hormati Ibu Sekretaris Daerah Kota Probolinggo. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, izinkan kami melaporkan rangkaian kegiatan pada hari ini tentang rencana pelaksanaan sosialisasi ketentuan perundang-undangan tentang cukai tahap 2. 2. Rencana kerja yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo tahun 2021. Maksud dan tujuan, maksud dari diselenggarakannya sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai adalah memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat agar menggunakan produk yang memiliki legalitas. Tujuannya, 1. Memberikan edukasi kepada masyarakat atau komunitas jika rokok ilegal itu merugikan negara. Yang kedua, memberikan wawasan kepada masyarakat tentang penggunaan anggaran DBH-JHT. Kemudian yang ketiga, terciptanya sinergitas antara kepala daerah dengan kepala kantor KPPBC, TMPC Probolinggo, dan masyarakat. 3. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 di Taman Semeru, Kota Probolinggo. Kami informasikan bahwa tahap ini, sosialisasi ini akan dilaksanakan sebanyak 5 kali dengan tema dan segmen yang berbeda. Peserta atau partisipan berjumlah 100 orang, meliputi pegiat media sosial, ada Facebook, ada IG, ada YouTuber, komunitas gempur rokok ilegal, Kota Probolinggo hebat dan handal. Gunakanlah media sosial ini untuk hal-hal edukasi. Karena apabila kita mengedukasi masyarakat, berarti kita membantu, menyelamatkan, mengingatkan supaya masyarakat tidak menyalahi aturan. Khususnya masalah rokok ilegal ini. Kalau kita bicara apa manfaat dari dana DBJHT ini untuk kota, saya sampaikan di sini. Kita lihat, kita larikan ke bidang kesehatan. Ada program UHC bagi warga Kota Probolinggo. Ada untuk ambulan, 29 ambulan kita ada. Ya dari anggaran ini yang kita kembalikan manfaatnya kepada masyarakat di wilayah Kota Probolinggo. Karena kita tidak ingin, kita tidak menyadari, sosialisasi gempur rokok ilegal apa manfaatnya buat kita? Padahal sangat besar manfaatnya. Kalau di lingkungan kota mungkin tidak ada produksi rokok ilegal, tapi pemasaran itu ada di Kota Probolinggo. Harus kita lawan itu, harus kita gempur itu. Karena apa yang kita lakukan ini betul-betul berdampak manfaat dalam bidang kesehatan. Anggaran yang kita dapat ini dialihkan untuk kemaslahatan di bidang kesehatan. UHC, ambulan itu luar biasa manfaatnya. Tinggal telepon call center 112 tanpa pulsa segala macam, ambulan menjemput dan mengantarkan. Walaupun ada layanan gratis, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Ada yang mau nyoba gratis? Enggak ya? Enggak ada ya? Mudah-mudahan ini menjadi komitmen kita bersama. Karena mustahil di satu sisi pemerintah berjalan sendiri tanpa menggandeng semuanya. Sehingga apa? Melahirkan suara yang sama, bersama-sama mengedukasi, tidak ada lagi sudut yang kosong, tidak terisi informasi yang menjadi harapan kita semuanya. Sebagai masyarakat yang paling bawah, saya bertanya, ini yang mau kita gempur ini rokoknya, perokoknya, penjualnya atau apanya Pak Wali? Jadi supaya nanti kalau ada pertanyaan kita bisa jawab, soalnya kalau dari gempur pabriknya lain caranya, pedagangnya lain caranya, dan perokoknya ini lain cara penanganannya Pak Wali. Siap. Terima kasih Wassalamualaikum. Bu siapa Bu? Lady, Bu Medi, komunitasnya? ISP. ISP, baik. Jadi istilahnya, mari kita mencegah peredaran yang ilegal ini ada di wilayah Kota Probolinggo. Jadi kita, begitu kita menemukan itu, laporkan, selain barang-barangnya kita sita, cuma nggak tahu lagi kalau yang ngelinting itu, ya apa itu? Ini banyak ini yang berkoan ini. Hah? Nah, ya, ngelinting dewi. Mungkin itu secara umum dari saya dan ada tambahan dari
Bea Cukai untuk memberikan penjelasan. Rokoknya itu kan benda mati, ya rokok yang ilegal tentunya ya. Kalau yang legal ya, yang legal boleh. Yang ilegal yang tidak ada pita cukainya itu, ya nanti yang digempur itu akan dirazia ya oleh Bea Cukai dan Satpol PP, ya. Nah, orangnya mulai dari pabriknya atau istilahnya yang memproduksi ya, pembuatnya baik dengan mesin maupun dengan linting sendiri itu, yang mengedarkan ya dari pabrik ke warung-warung, yang menjual ya sampai ke yang konsumennya yang mengonsumsi rokok ilegal semua digempur. Tapi tentunya ada tahapannya, enggak langsung begitu baru ngerokok satu batang saja langsung dipidana ya enggak gitu ya. Tentunya tergantung juga ya, kalau yang diproduksi sampai 2 kontainer gitu ya nanti akan kena pidana. Mungkin secara sekilas itu aja dulu ya Bu ya, nanti akan dijelaskan lebih detail lagi nanti pas materi. Diri saya dari kantor Bea Cukai Probolinggo. Ini rekan kami Pak Nangko dan ada satu staf kami. Bea Cukai Probolinggo berkedudukan di Kota Probolinggo. Salah satu tugasnya mengumpulkan penerimaan negara yang namanya cukai. Nah, saya ingin langsung saja kepada materi tentang rokok ilegal. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, pegiat medsos, bagi yang perokok, rokok yang legal itu ada pita cukainya Bapak Ibu sekalian, ya. Ada pita cukainya, ini tanda bahwa saya rokok ini legal, sudah lunas bayar cukai, ya. Walaupun sebenarnya ciri-cirinya ada banyak, ya. Yang ilegal ada 5 macam, tapi yang paling banyak yang tanpa pita cukai ya sudah mudah sekali diidentifikasi, jelas sekali, ya. Walaupun dengan pita cukainya belum tentu legal, tapi yang paling jelas, yang kelihatan, yang tanpa pita cukai itu. Dalam satu bungkus rokok ini 60%-nya kepada negara. Masuk, lalu penerimanya disebut cukai pada negara, nanti kembali lagi pada masyarakat. Dalam bentuk apa? DBH CHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, ya, antara lain untuk kesehatan. Tadi dibilang Pak Wali Kota, ya, ada untuk ambulan gratis, ada untuk UHC, untuk membayar BPJS, bagiannya itu kembali kepada masyarakat, gitu ya. Jadi cukainya itu secara tidak langsung pada masyarakat kembali lagi. Nah, tentunya selisihnya sangat besar sekali antara yang legal dengan yang ilegal. Makanya tadi Pak Wali Kota ya, kalau ada 2 rokok, yang satu legal, yang satu ilegal, mana yang akan dipilih? Kalau secara ekonomi pastinya milih yang ilegal ya, karena jauh lebih murah. Tapi jangan lupa, kalau rokok ilegal ya, rokoknya tidak terjamin kandungannya, tidak ada hasil pemeriksaan laboratorium, dan juga yang jelas apa, nanti bisa diancam dengan itu Bapak, yang bilang Bapak bukan saya ya. Tapi yang bilang undang-undang Pak ya, yang bilang undang-undang ancaman pidana. Tentunya kalau semakin banyak yang legal, akan semakin banyak cukai yang kembali pada masyarakat. Dan kalau ada cukai yang rokok yang cukainya ilegal, berarti yang untung hanya orang itu saja. Masyarakat secara umum rugi, termasuk negara, termasuk pabrik yang produksi secara legal. Dia akan dirugikan oleh itu, oleh pelaku industri rokok ilegal, ya, mulai dari pembuatnya, pengedarnya, sampai penjualnya, ya. Memang di sini ada 5 macam nih. Rokok rokok polos tanpa pita cukai, ada pita cukai bekas, ada pita cukainya tapi bukan peruntukannya, ada yang palsu, ada 5 macam. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Nangko, ya. Saya hanya sebagai pengantar aja supaya kita sadar bahwasanya dengan rokok ilegal ini merugikan negara, merugikan masyarakat, merugikan kita semua. Dan dengan rokok yang legal sebaliknya memberi manfaat pada negara, pada masyarakat, dan pada kita semua, ya. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Nanti Pak Nangko akan melanjutkan karena biar tidak terlalu lama. Nanti mungkin lebih banyak tanya jawab ya. Kayaknya lebih seru nanti kalau banyak tanya jawabnya nih kayaknya. Nah, Pak Nangko meneruskan aja, ya. Sebelum saya mulai, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya mungkin agak asing sama buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Nama saya Nangko P. Pasaribu. Saya dari Sumatera, saya orang Batak. Pasti sudah semua tahu, pernah dengar cukai toh? Dengar. Jadi di Indonesia saat ini itu yang dikenakan menjadi barang kena cukai itu ada 3 tadi: etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Jadi yang mayoritas di sini adalah rokok ya. Tapi sebenarnya saat ini secara undang-undang sudah dikenakan cukai untuk produk plastik, tapi belum dilaksanakan.
peraturannya belum dibuat, jadi ini belum dilaksanakan saat ini. Kedepannya itu nanti akan dibuat menjadi barang kena cukai. Jadi produk-produk plastik kayak ini apa namanya, pengemas, terus kantong kresek itu nanti kedepannya akan dikenakan pita cukai. Tapi itu belum, untuk saat ini belum. Mungkin karena keadaan juga belum memungkinkan, kondisi masyarakat kita juga lagi seperti ini, nggak mungkin menambah beban lagi. Jadi kalau kita bandingkan sama negara-negara lain, kita itu termasuk negara yang memiliki barang kena cukai yang paling sedikit. Kalau kayak di negara lain itu botol-botol plastik, tempat karaoke, tempat perjudian itu kena cukai. Terus ada juga kayak sepeda motor juga kena cukai. Jadi kalau di negara lain itu barang-barang jenis-jenis barang yang dikenakan cukai itu banyak. Ada junk food juga kena cukai, BBM kena cukai. Dalam satu bungkus rokok ini mungkin Bapak Ibu saya kasih informasi. Ini rokok ini 35.000 harganya kalau saya beli di Indomaret. 35.000 ini 61%-nya itu adalah pungutan negara, cukai, pajak rokok, PPN, PPH, apa segala macam, itu totalnya 61%. Itu semua pungutan negara. Jadi dari 35.000 harga satu bungkus rokok ini, 21.350 itu adalah pungutan negara. Jadi rokok ini lebih banyak bayar pajaknya daripada harganya barangnya. Jadi hebatnya di Indonesia, tiap tahun cukai rokok itu dinaikkan. Kita naikkan supaya tujuannya agar mengurangi perokok, meningkatkan kesehatan. Kami dari tim Gedung Asem yang saya tanyakan yang terkait dengan kesehatan, bahwa perokok itu akan membunuh. Bagaimana menyikapi tentang kesehatan ini? Kenapa tidak digempur pabriknya? Ini yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana di lapangan nanti akan terjadi cukai yang palsu dan ciri-cirinya. Kita sebagai masyarakat nanti menyampaikan kepada yang terkait yang menangani tentang cukai. Saya kira ada dua itu yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Gimana ya? Jadi kalau sekiranya saya sosialisasi seperti ini tuh, saya tuh berharap jangan sampai saya itu berdampingan dengan dinas kesehatan. Kalau dinas kesehatan bilang jangan merokok gitu kan, sedangkan saya bilang merokoklah, tapi rokok yang legal. Jadi ini ada berbeda Pak. Jadi perspektif kita, cara pandang kita yang agak berbeda dalam melihat seperti ini. Kalau kita sudah tahu merokok itu merugikan kesehatan, kenapa dikasih orang ini pabrik rokok itu kan? Kalau tahu asap kendaraan itu merugikan kesehatan, ngapain dikasih ada mobil? Susah Pak mikirnya udah kayak gitu. Kalau tahu plastik itu berbahaya buat lingkungan, ngapain diproduksi? Nggak usah. Lah tidur aja kita Pak, nggak ngapa-ngapain yang ada kan? Jadi sekarang untuk tadi ciri-ciri barang kena cukai itu, cukai itu diberikan ke barang-barang yang peredarannya perlu diawasi, konsumsinya perlu dibatasi. Caranya gimana? Pajaknya ditinggiin, Pak. Dibuat setinggi mungkin. Baik teman-teman, itu tadi keseruan sosialisasi gerakan bersama gempur rokok ilegal oleh pemerintah Kota Probolinggo. Kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya teman-teman. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.